Di dalam sesi sebelumnya, kita telah menciptakan kuis dan telah menambah soal ke kuis tersebut dari bank soal. Sekarang, saudara boleh lihat hasilnya seperti demikian. Perhatikan di sebelah kanan, angka masing-masing atau bobot masing-masing soal terlihat. Bila mana saudara memasukkan soal itu secara otomatis, Moodle akan memberikan masing-masing soal angka 1. Kalau saudara merasa senang dengan cara demikian, boleh dibiarkan. Kalau misalnya di sini kita mau membuat ini angka esai sedikit lebih tinggi, kita tinggal mengubah di sini, ini menjadi angka 5. Dan dengan demikian sekarang kita punya kuis, punya angka adalah 12. Dan lebih baik di sini juga dirubah menjadi angka 12. Jadi dengan demikian kita bisa menentukan jumlah angka per satu kuis atau masing-masing soal dan per kuis. Nah sekarang saya mau bimbing saudara mengenai berbagai setting yang tersedia untuk sebuah kuis atau ujian. Kita kembali kepada kuis tersebut dan di sini kita akan membuka. Bila mana saudara mau kembali mengedit soalnya, pilih edit quiz. Tapi kalau saudara mau mengedit setting atau opsinya, pilih ubah pengaturan. Dan setelah berbuat demikian, kembali kita melihat nama yang telah diberikan sebelumnya. Dan saya akan mengklik bagian ini, perbesar atau membuka semua opsi, dan di bawah semua opsi akan terbuka. Nah, jenis opsi pertama adalah pembatasan waktu, yaitu kapan seorang peserta didik boleh mengikuti kuis atau ujian tersebut. Di sini opsi saudara ada beberapa. Perhatikan semua ini berbentuk abu-abu karena belum diaktifkan. Pilihan pertama adalah kapan kuis tersebut akan dimulai atau dibuka. Ini berarti sebelum tanggal dan jam ini, kuis ini tidak dapat dibuka oleh peserta didik. Jadi saya akan mengaktifkan, misalnya saya membuat kuisnya sekarang, tetapi saya belum mau menggunakannya sampai misalnya tanggal 15 Juni. Dan di sini adalah jam. Mungkin kita taruh jam 00 saja supaya lebih aman. Dan pilihan kedua berbicara mengenai kapan kuis tersebut berakhir atau kuis ditutup. Ada baiknya saudara memberikan, ini boleh dikatakan batas waktu di mana mahasiswa harus mengikuti kuis tersebut. Jadi saya akan mengaktifkan jelas tanggal kedua harus setelah tanggal pertama. Jadi saya akan berikan kepada mereka, saya akan ganti ini menjadi bulan Juli. Saya akan berikan kepada mereka dari tanggal 15 sampai tanggal 22. Dan jamnya, dalam hal ini saya mau berikan jam 23.59. Maksudnya sebelum tengah malam. Nah, berarti kuis tersebut belum bisa dikerjakan sebelum tanggal 15 jam 00 dan sudah tidak dapat dikerjakan setelah tanggal 22 Juli jam 23.59. Itu berbicara mengenai kapan kuis tersebut boleh dikerjakan. Nah, selebihnya ada opsi berikut, yaitu batas waktu. Batas waktu berbicara mengenai jumlah menit yang diberikan kepada seorang mahasiswa untuk mengerjakan kuis tersebut. Kenapa kita mau berikan batas waktu? Kebanyakan
orang memberi batas waktu supaya mahasiswa tidak menolong sedikit dalam soal nyontek atau plagiat. Maksudnya mereka diberikan waktu tertentu dan dengan demikian tidak bisa mulai hari ini lalu mengerjakan. Jadi misalnya ini kuis pendek, hanya ada 8 soal, kita berikan kepada mereka 20 menit. Berarti dimanapun mereka mulai, entah mereka mulai tanggal 20 Juli atau tanggal berapa, kalau mereka sudah mulai, akan mulai terhitung surut, hitung menurun. Ini sesuatu yang bagus untuk dipakai. Nah, salah satu masalah yang bisa kita hadapi adalah apa yang terjadi bila mana internetnya seorang mahasiswa mati di tengah-tengah mengerjakan kuis. Itu memang menjadi tantangan yang perlu saudara pikirkan, dan memang saudara ada cara untuk saudara bila mana mahasiswa itu menghubungi saudara mengatakan, wah saya tidak sempat kerja mati atau bagaimana, ada cara untuk saudara bisa membuka kembali kuis tersebut kepada mereka. Tapi kalau itu harus dilakukan masing-masing orang. Apa yang akan terjadi bila mana waktu tersebut habis? Nah, dalam hal ini bila mana waktu tersebut habis, entah di sini habis atau di sini habis. Di sini ada beberapa pilihan. Kuis yang sudah dimulai tetapi belum selesai akan langsung dikirim. Mungkin ini adalah pilihan yang terbaik buat saudara. Nah, bagian berikut adalah bagian nilai. Di sini, pertama adalah kategori nilai, yaitu bila mana di dalam buku nilai saudara telah menciptakan kategori. Maka saudara boleh memilih. Dalam buku nilai saya telah menciptakan 2 kategori. Satu kategori nama kuis, satu kategori namanya ujian. Dan karena itu saya bisa memilih. Kalau saya belum membuat kategori di dalam buku nilai, maka ini tidak akan muncul. Lebih daripada itu, berapa kali seorang boleh mencoba kuis tersebut? Kemungkinan besar akan selalu hanya satu kali saja. Tapi memang Moodle mengizinkan seorang boleh mencoba kuis tersebut berulang-ulang kali bila dosen mengizinkan. Yang berikut adalah layout. Layout hanya berbicara mengenai pembagian soal di dalam halaman-halaman. Jadi kalau saudara tidak peduli, bisa dikatakan all questions on one page, berarti semua di dalam satu laman. Kalau saudara mau setiap soal jadi laman baru, itu juga boleh. Ada orang yang lakukan itu supaya seorang lebih sulit untuk membuat screen capture dan kirim kepada teman-teman atau bagaimana. Jadi ini tergantung kepada saudara. Di sini selalu bisa lihat cara navigasi bebas, maksudnya setelah masuk ujian seorang boleh maju, boleh mundur. Kalau pilih harus mengikuti urutan, berarti harus dari awal dan tidak boleh mundur-mundur. Saya sarankan begini. Nah, yang bagian berikut ini adalah dalam bahasa Inggris question behavior atau cara berfungsinya soal tersebut. Beberapa yang bisa ditanyakan di sini. Ditanya kocok jawaban di dalam masing-masing soal. Kita menjawab di sini ya. Artinya apa? Kalau saudara mempunyai soal pilihan ganda atau soal menjodohkan, berarti jawaban-jawaban itu akan selalu dikocok secara acak setiap kali seorang mengikuti sebuah kuis atau ujian. Berarti yang buat orang pertama mungkin jawaban benar adalah A, tetapi untuk orang kedua jawaban benar adalah C. Lalu yang berikut ini cara soal-soal berfungsi. Di sini sedikit rumit, tetapi saya hanya memberikan saran dulu. Kalau saudara mau mempelajari lebih mendalam, bisa mempelajari dari websitenya Moodle. Saya sarankan memilih deferred feedback atau
tindak lanjutnya diberikan kemudian. Now, itu ditentukan berdasarkan apa yang saudara melihat di sini. Review options. Review berarti memberikan timbal balik. Timbal balik itu termasuk catatan-catatan yang dosen berikan, termasuk apakah soal itu benar atau salah, berapa angkanya atau nilai totalnya, dan seterusnya. Bahagian pertama ini mengatakan selama mahasiswa masih ikut kuis, berikan timbal balik. Perhatikan, saya telah kosongkan semua. Lalu di sini berikan timbal balik setelah selesai ia mengerjakan. Maksudnya pas dia klik kirim, itu timbal balik diberikan. Kami juga kosongkan karena mungkin orang akan nyontek. Karena di sini langsung diberikan, kalau semua diklik, ya, kalau semua ini diisi, berarti diberikan benar atau salah memberikan sebagai tanggapan. Lalu kemudian memberikan kemudian, dan mungkin saya akan anjurkan semua ini tidak digunakan, tetapi mungkin ini kalau mau bisa digunakan setelah tanggal kuis ditutup. Artinya, setelah kuis sudah ditutup sesuai dengan tanggal yang ditentukan di atas sini, sesuai dengan tanggal itu, maksudnya tidak ada orang yang boleh mengikuti lagi kuis tersebut. Nah, di sini boleh saya memberikan umpan balik kepada mereka, jawaban benar atau seterusnya. Kalau ini diberikan, kalau ini diisi, diklik, berarti setelah kuis sudah diikuti semua orang atau ditutup, maka dengan demikian orang boleh melihat angkanya, boleh melihat masing-masing soal benar atau salah kepadanya. Di sini tampilan ini mungkin kita lewat saja. Syarat tambahan untuk mengikuti kuis atau ujian. Nah, bila mana saudara mau, saudara selain memberikan tanggal di mana dia dibuka dan ditutup, saudara juga boleh memberikan kata sandi yang seorang mahasiswa harus mengetahui sebelum dia boleh mengikuti sebuah kuis atau ujian. Ya, silakan kalau mau. Saya sendiri rasa mungkin kurang perlu karena toh mahasiswa telah login kepada kursusnya. Nah, bagian berikut ini adalah suatu pengakuan dari mahasiswa mengenai kebijakan plagiat dan menyontek. Bila mana saudara mengatakan harus diakui sebelum bisa mulai, setiap kali sebelum kuis tersebut boleh diikuti oleh mahasiswa, akan muncul di layar pernyataan dari sekolah mengenai menyontek dan plagiat, dan mahasiswa harus mengatakan saya setuju dengan kebijakan tersebut. Nah, kalau mereka berdusta ya boleh, tapi dengan setidaknya ini sudah meminta mereka. Nah, bagian berikut adalah tindak lanjut umum. Ini adalah tindak lanjut yang saudara berikan kalau mau. Ini tidak perlu, ini tidak wajib. Kalau mau, saudara boleh berikan kepada seorang mahasiswa bila mana dia mencapai angka-angka tersebut tertentu. Misalnya dia mencapai angka 100, saudara boleh tulis sesuatu, satu timbal balik bagi dia. Nah, ini batas berikutnya misalnya 90%. Jadi berarti setiap kali seorang mendapat di antara 91 sampai 100, dia akan mendapat tindak lanjut ini. Dan seterusnya. Misalnya di sini saudara taruh 80%, berapapun. Atau di bawah 80%, wah, harus belajar lebih baik. Oke. Nah, ini semua ini tidak perlu, tapi kalau mau, boleh. Selain itu, saya kira ini merupakan opsi-opsi
yang saudara perlu menggunakan di dalam menyetel atau mempersiapkan sebuah kuis bagi mahasiswa. Saya ulangi, saudara akan menentukan kapan kuis boleh dikerjakan, kapan kuis sudah ditutup, berapa menit yang diberikan, bagaimana berapa kali nilai khusus untuk, saya lupa ini tadi, nilai khusus untuk lulus. Tadi kita mengatakan bahwa totalnya ada 12, tapi misalnya kalau dianggap lulus, tidak boleh kurang dari 8. Ya, oke, begitu. Dan beberapa hal berikut. Ini sedikit mengenai settingan di dalam sebuah kuis atau ujian.